Warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan bagaimana hukum sedekah ketika punya hutang. Bahkan ada yang langsung mengklaim katanya haram sedekah apabila punya hutang. Dan bagaimana sebenarnya atau hukum sedekah untuk wasilah supaya segera bisa nyaur hutang. Istilahnya sedekah untuk mancing supaya bisa nyaur hutang. Ada 3 pertanyaan yang satu paket ya. Pertama, sedekah dalam kondisi punya hutang ini ya tidak serta-merta haram, pemirsa. Kenapa? Karena lihat dulu hutangnya dengan yang dikeluarkan. Dalam kitab fikih ada istilah mahjur alaih. Dia sudah tertahan tasarruf, yartakibuhud dunub. Sudah ketumpuan hutang. Nah, ini baru yang masuk tidak boleh. Maksudnya gimana? Antara hutangnya dengan kepemilikannya sudah lebih banyak hutangnya. Sorot amwalu aflas. Uangnya, hartanya sudah habis. Sudah tipis. Ini kalau sudah kategori ini maka memang tidak boleh. Kenapa? Dia sudah majur alaih. Berarti hartanya itu sudah menjadi hak jaminan bagi orang-orang yang menghutangi. Kalau biasa-biasa saja, dia punya hutang ya tapi punya uang. Bahkan uangnya lebih banyak daripada hutangnya ya tidak masalah sedekah. Pengusaha-pengusaha itu semuanya punya hutang. Pedagang-pedagang itu semuanya punya hutang. Tapi hutangnya dengan hartanya lebih banyak hartanya. Mungkin ya angsuran, atau mungkin belum jatuh tempo, atau mungkin hutang untuk modal. Masa tidak boleh sedekah? Awas lah ya, kalau tidak sesuai dengan hukum jangan tahkim, jangan mengeluarkan hukum, jangan mengeluarkan fatwa. Nanti dolun mudilun. Masa semuanya orang tidak boleh sedekah ya. Malah repot nanti. Jadi kembali pada permasalahan, ada istilah apa tadi? Aflas, muflis, bangkrut total, itu ya tidak boleh. Kalau masih aman ya tidak masalah sedekah. Yang kedua, sedekah untuk wasilah nyaur hutang. Sedekah untuk penarik supaya bisa nyaur hutang. Sedekah untuk pancingan nyaur hutang. Ini gimana? Ya kalau kita niatkan yang penting kategorinya tadi masih dalam posisi aman, ya tidak masalah. Kita nyari keajaiban sedekah, kita harapkan berkah sedekah, tidak masalah. Atau untuk hajat-hajat yang lain, seperti supaya segera punya anak, kita banyak sedekah, supaya berkah usahanya sedekah, supaya segera dapat jodoh sedekah, atau dapat keajaiban-keajaiban yang lain dengan wasilah sedekah. Nanti ada tata caranya, yakni kalau menurut guru saya itu kita siapkan kaleng atau tempat uang setiap pagi. Nanti kita hadap ke barat, kalau bisa sudah dalam kondisi suci punya wudhu. Kalau haid ya tidak sah wudhu. Nah, kita doa pada Allah sambil menyiapkan uang. Ya Allah, mudah-mudahan berkah sedekah, rezeki saya diberikan berkah. Mudah-mudahan dengan sedekah anak saya menjadi orang hebat. Mudah-mudahan dengan sedekah penyakit saya Engkau berikan kesembuhan. Mudah-mudahan berkah sedekah dagangan saya diberikan laris dan lancar serta berkah. Itu sampai 1 bulan atau 1 minggu sekali atau 1 Jumat nanti kita sedekahkan, kita salurkan kepada yang berhak, apa anak yatim, orang miskin, atau ke masjid, atau ke yayasan, atau ke pesantren, atau yang lain. Yang penting istiqomah. Lebih baik istiqomah walaupun tidak banyak nominalnya daripada bruk tapi tidak istiqomah. Ya, itu nanti ada istilah barokahnya istiqomah dan doa setiap pagi. Ada namanya shadaqatus shobah.
sedekah waktu subuh, ada shadaqatul Jum'ah, sedekah Jumat. Masya Allah, banyak sekali orang mendapatkan keajaiban sedekah dengan cara istiqomah. Ada di Turen Malang, katanya ada penjual gado-gado. Itu istiqomah, Masya Allah. Perkembangan berkahnya si Pak dagangannya luar biasa, pemirsa. Dulur, awas jangan sampai keliru memberikan hukum. Dan sebenarnya kalau sedekah untuk wasilah nutup hutang itu ya ada berhasilnya, tapi kayaknya juga tidak banyak. Tidak banyak, apalagi ambisi. Sudah muflis, ini yang masalah kan di sini nih ya. Sudah muflis, sudah bangkrut total, sampai utang lagi untuk disedekahkan. Ya tidak benar ini. Kalau utang dia masih apa? Muflis itu hartanya, kepemilikannya lebih sedikit daripada, lebih banyak daripada muflis. Hartanya itu lebih sedikit daripada hutangnya. Hutangnya lebih banyak tumpuannya daripada hartanya. Jadi kadang sampai hutang untuk dibuat sedekah, cari kajian, itu tidak benar. Tidak benar. Jadi ini yang jadi problem itu. Sudah bingung, ya kalau sudah bingung ya dengan doa dulur. Sudah bingung, sudah numpuk banyakan hutangnya, yaitu dengan riyadhah, dengan ikhtiar doa dan kerja keras. Banyak tata cara minta keajaiban dengan doa, apa dengan kulhu atau ayat surat ikhlas 3000 per hari semalam, dengan baca subhanallah ni'mal wakil, supaya Allah langsung yang memberikan keajaiban. Hasbunallah, yang mencukupi aku Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang saya pasrah urusanku Allah. 7000 setiap satu hari satu malam. Atau dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, seperti ceritanya Nabi Yunus, supaya diberikan terang oleh Allah dengan diberikan jalan keluar, rezeki yang tidak disangka-sangka, sebanyak 1111 atau langsung 11.000. Kalau Yai Sidik Telekung Bantul itu bahkan dengan membaca ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil, pasrah total intinya kepada Allah, dimulai dari jam 12 malam sampai subuh tiap malam, sampai Allah memberikan keajaiban. Jadi kalau sudah ajaib ya harus dengan doa ikhtiar, dengan keajaiban. Ada dengan baca istighfar 1111, karena Allah berjanji istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal banin. Allah akan memberikan tambahan harta, dan Allah akan menurunkan dari langit deras sekali tambahan rezekinya dan sebagainya. Jadi ada paketan masing-masing. Kalau untuk yang lain dalam kondisi kita aman keuangan, hajat-hajat yang lain dengan sedekah. Kalau untuk urusan hutang, ya monggolah dengan sedekah, tapi catatannya hutangnya masih terkontrol. Seperti pengusaha-pengusaha itu ya semuanya ahli sedekah, walaupun hutangnya juga banyak. Seperti teman saya itu sedekahnya luar biasa, tapi ya memang dia pengusaha. Kadang hutangnya untuk modal, hutangnya belum jatuh tempo dan sebagainya. Ya tidak masalah kalau semacam itu. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan sampai kita salah persepsi dalam mencetuskan hukum, dalam mengarahkan hukum. Jangan terus serta-merta kita mengharamkan, dan jangan serta-merta kita menghalalkan. Harus ada istimbat, harus ada istidlar berdasarkan Quran dan hadis. Kalau tidak tahu Quran hadis, maka berdasarkan ijma' qiyas, atau langsung nyari dalam kitab-kitab fikih yang muktabarah. Banyak urusan Mas Joraleh, urusan sedekah, dan urusan muflis, orang yang sudah bangkrut itu bagaimana. Sekian, dan mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.